Tauhid adalah tujuan diciptakannya manusia di permukaan bumi. Tauhid adalah pondasi seluruh ketaatan kepada Allah. Tauhid adalah hal yang akan menjaga mereka dari murka Allah. Dan tauhid adalah hal yang akan mengamankan mereka dari huru-hara padang mahsyar. Dan tauhid adalah hal yang akan mengantarkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tauhid adalah sesuatu yang sangat teramat penting, yang mana Allah Tabaraka wa ta'ala mengutus seluruh para nabi dan para rasul adalah untuk mendakwahkan tauhid itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus kepada setiap umat rasul. Setiap umat telah kami kirim kepada mereka rasul. Sudah kami utus rasul. Seluruh rasul tersebut menyeru an ya'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yaitu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengibadati selain Allah Tabaraka wa ta'ala, jauhi seluruh yang diibadati selain Allah. Saudaraku-saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau sedemikian pentingnya tauhid, maka alangkah meruginya orang-orang yang menjauhi tauhid. Alangkah meruginya orang-orang yang tidak belajar tauhid. Alangkah meruginya orang-orang yang justru benci kepada bahasan-bahasan tauhid. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Hal yang karenanya Anda diciptakan. Hal yang karenanya para nabi dan para rasul diutus. Hal yang karenanya Al-Quran Allah turunkan. Hal yang merupakan pondasi seluruh amalan. Hal yang akan memberikan keamanan di dunia dan di akhirat. Hal yang akan menjauhkan Anda dari neraka dan hal yang akan memasukkan Anda ke dalam surga, justru kemudian Anda jauhi ilmunya. Alangkah meruginya Anda. Lalu bagaimana kalau sekiranya karena aksi menjauhi ilmu tauhid dan tidak mempedulikan ilmu tauhid, lalu bagaimana kalau apa yang tadi kita sebut dari keutamaan-keutamaan tauhid tidak Anda dapatkan? Apa yang akan terjadi pada dirimu? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, dan makna kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana ditafsirkan langsung oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn, ulaika lahumul amn, untuk mereka lah keamanan dunia dan akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana kalau Anda menjauhi ilmu tauhid? Bahkan bagaimana dengan dirimu kalau engkau membenci ilmu tauhid, bahasan tauhid? Maka Anda tidak akan mendapatkan kemuliaan tauhid. Anda tidak akan diberikan jaminan keamanan dunia dan di akhirat, dan Anda termasuk orang yang tidak mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Apa gerangan nasibmu wahai muslim, wahai muslimah? Sadar bahwa tauhid itulah agama Allah yang paling penting, bahasan dalam syariat Allah yang paling mulia dan paling utama, dan seluruh ibadah dan amalan-amalan itu hanya cabang daripada tauhid. Sekiranya tauhid dan amal adalah pohon dan ranting, maka tauhid adalah batang daripada pohon itu sendiri. Yang mana ranting-rantingnya adalah amal. Salat, zakat, puasa, umroh, haji, berbakti kepada orang tua, membaca Al-Quran, menyantuni anak yatim, mendirikan masjid, berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, semua itu adalah cabang-cabang daripada tauhid. Dan mustahil cabang-cabang itu ada kalau seandainya batang daripada pohon itu sendiri tidak ada. Tak akan mungkin ada cabang yang tidak
gabung dan tumbuhnya di pohon, di batang daripada pohon itu sendiri. Oleh karena itu, apapun amalan yang tidak pakai tauhid, maka amalan itu sama dengan tidak ada. Amalan tersebut sama dengan tidak ada. Karena tidak akan ada ranting dan dahan, kecuali ranting dan dahan yang menempel di pohon, di batang daripada sebuah pohon. Dan itulah gambaran antara tauhid dan amalan-amalan yang ada dalam agama Islam. Maka ketika manusia merasa dia beramal, namun dia tidak memiliki tauhid, dia jatuh kepada lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Sungguh amalan yang dia lakukan itu tak ada gunanya, tak ada artinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, saudara-saudariku dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah jelaskan dengan tegas. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau, yaitu Nabi, Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Wa ilal ladina min qablika, dan juga diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum dirimu. La in asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka sungguh akan hapus seluruh amalmu. Anda sudah puluhan tahun sholat, hapus semuanya. Anda sudah puluhan tahun, Anda sudah puluhan kali Ramadan berpuasa, hapus seluruhnya. Anda sudah membangun masjid, puluhan atau ratusan yang Anda bangun, tak ada artinya. La yahbatanna amaluk, hapus seluruh amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti di akhirat menjadi orang yang merugi. Kapan? Ketika engkau tidak lagi bertauhid. Tauhidmu sirna, tauhidmu hapus, tauhidmu hancur dengan kesyirikan yang kau lakukan. Tauhid mengesahkan Allah, lawannya adalah syirik, menyekutukan Allah. Apabila syirik terjadi, tauhid hilang. Apabila datang syirik, maka tauhid hilang. Namun apabila tauhid yang datang, syirik pun hancur. Datang tauhid dan pasukan-pasukan tauhid ke kota Mekah, hari itu juga hancur seluruh berhala yang di sekitar Ka'bah. Dan Rasulullah SAW sambil menghancurkan berhala-berhala itu mengatakan, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran dan musnah seluruh kebatilan. Hancur syirik karena tauhid tiba. Tauhid datang, maka hancurlah taghut, seluruh yang diibadati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai muslim, wahai muslimah, inilah inti agamamu. Inilah inti syariatmu. Inilah inti agama Rasulmu. Dan inilah inti agama seluruh para nabi dan para rasul, yaitu hidup dengan seorang hamba, menjadi seorang hamba yang benar-benar mengesahkan Allah. Hanya Allah satu-satunya. Seluruh ibadah dan ketaatan hanya Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya. Hanya kepada Allah satu-satunya. Tidak akan kepada selain Allah. Dan tidak untuk mengharapkan selain Allah apapun itu. Itu dia tauhid.